Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'dahu. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin jemaah kaum muslimin wal muslimat a'azani Allah wa iyyakum. Hari ini kita masih berada di bulan Zulqa'dah 1446 Hijriah. Tidak ada salahnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihul a'mal kullu 'amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita di bulan Ramadan dan mudah-mudahan kita mampu untuk meramadankan hari-hari kita setelah Ramadan. Dan mudah-mudahan kita juga bisa saling memaafkan. Bisa saling memaafkan. Meminta maaf itu kita sepakat tentu tidak hanya di bulan Syawal. Meminta maaf itu boleh kapanpun, boleh di bulan Syawal, boleh di bulan Zulqa'dah, boleh di Zulhijjah, boleh di Muharram, boleh kapanpun. Ya, bahkan meminta maaf itu sebaiknya apa? Sesegera mungkin. Nabi kita SAW mengatakan, kata Nabi kita, kalau lisan kita pernah menzalimi orang, menyakiti hati orang, kata Nabi kita SAW, falyatahallalhu minhu al-yawm, maka segera kalian minta maaf kepada dia sekarang juga, segera. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum kalian bertemu suatu hari yang tidak bermanfaat dinar dan dirham. Ya, hari apa itu, Pak? Hari akhirat, yaumul qiyamah, hari akhirat. Maka di hari akhirat tidak bermanfaat dinar dan dirham. Maka setiap lisan yang menyakiti, maka dia akan membayar kepada orang yang dia zalimi, dia akan membayar dengan amalan solehnya. Ya, dia capek ruku dan sujud ketika di dunia, tapi ketika lisannya menyakiti hati orang lain, maka dia akan bayar itu semuanya dengan amalan solehnya. Dan jika amalan solehnya sudah habis, maka dia akan mengambil dosa orang yang dia zalimi. Nah, inilah orang yang muflis, orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di momentum ini maka ya kita manfaatkan untuk kemudian kita saling memaafkan, dan itu bisa kapanpun dan dimanapun. Dan konsep memaafkan itu kalau kita menyimak di surat At-Taghabun ayat 14. Ya, itu Allah katakan, kata Allah Subhanahu wa taala di At-Taghabun ayat 14, kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Nah, 3 tahapan kalau minta maaf itu. Ta'fu itu memberikan maaf. Tarkul mu'aqabah itu maknanya. Jadi kalau orang baru dia meminta maaf dan diberikan maaf, itu baru level ta'fu, meminta maaf. Tarkul mu'aqabah, berikan dia maaf. Ya. Kemudian tasfahu. Tasfahu itu maknanya adalah al-i'rad wan nasiyah. Artinya lupakan kesalahan dia. Jadi kalau kita udah maafin orang, lupakan kesalahan dia. Ya, terima kasih. Lupakan kesalahan dia. Karena banyak orang yang dia bilang dia sudah memaafkan, tapi dia masih menyimpan dendam dan permusuhan. Makanya kata Imam Ibnu Abdul Bar dalam risalahnya, ada orang yang berjabat tangan, tapi dia dimurkai oleh Allah. Dia berjabat tangan, tapi dia dimurkai oleh Allah. Siapa dia? Itu orang yang ketika tangannya berjabat, fisiknya berpelukan, tapi hatinya berjauhan. Di hatinya masih menyimpan dendam dan permusuhan. Dia mah bilang minta maaf, dia bilang mah memberi maaf, tapi di hatinya masih menyimpan dendam dan permusuhan. Nah, maka ini dimurkai oleh Allah. Padahal kalau kita tahu hadis tentang berjabat tangan itu hadis sahih. Kalau tangan dua orang muslim itu berjabat, sepanjang tangannya berjabat, sepanjang itu juga Allah menggugurkan dosa kedua-duanya. Jadi besar pahalanya.
Tapi jika dilakukan karena Allah dan karena ketulusan hatinya. Tapi kalau di hati itu masih menyimpan dendam dan permusuhan, maka ini menjadi sebuah perkara yang akan mendatangkan kemurkaan Allah. Nah, yang ketiga, taghfiru. Ya, taghfiru itu artinya adalah satruz dzunub. Tutup aibnya. Jadi kalau kita udah maafin orang, tutup aibnya. Nah, ini 3 tahapan. Ta'afu, tasfahu, wa taghfiru. Berikan dia maaf, tasfahu, lupakan kesalahan dia, taghfiru. Taghfiru itu maknanya tutup aibnya. Ada orang dia bilang dia maafin orang tapi dibuka aibnya kemana-mana. Nah, maka taghfiru, tutup aibnya. Nah, maka jadilah pribadi-pribadi yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya, itu pernah marah besar kepada Mistah bin Usasah atau Mistah bin Usasah dalam riwayat yang lainnya. Jadi Mistah bin Usasah ini kerabatnya Abu Bakar. Dia hidup dalam kondisi yang kurang mampu. Setiap hari dibantu oleh Abu Bakar. Setiap hari dikasih makan. Setiap hari dikirimi bantuan, tiap hari dibantu sama Abu Bakar. Abu Bakar baik sama dia. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, putrinya Abu Bakar, difitnah. Kita mengenal sebuah sejarah yang disebut dengan hadisul ifki. Aisyah difitnah. Orang-orang munafik menuduh Aisyah berzina. Ya, padahal Allah mensucikan Aisyah. Semua penduduk langit malaikat Allah mengatakan Aisyah tidak berzina. Tapi orang-orang munafik mengatakan Aisyah berzina. Difitnah Aisyah. Dan Mistah bin Usasah ini kerabatnya Abu Bakar ini ikut-ikutan dengan omongan orang-orang munafik. Mistah bin Usasah ikut-ikutan menfitnah Aisyah. Maka Abu Bakar marah sama dia. Kata Abu Bakar, wallahi demi Allah, kata Abu Bakar, Mistah bin Usasah tidak akan pernah lagi aku bantu. Aku nggak bakal bantuin dia lagi. Ya, karena dia ikut-ikutan dengan propaganda orang-orang munafik. Maka ketika Abu Bakar mengatakan tidak akan pernah membantu dia lagi, maka Allah tegur Abu Bakar. Allah tegur melalui Al-Quran surat An-Nur ayat 22. An-Nur ayat 22. Ini adalah asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Ya Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di akhir ayat Allah katakan, waliya'fu waliyasfahu. Maafkan dia dan berlapang dadalah, kata Allah. Maafkan dia dan berlapang dada. Dan Allah lanjutkan ayatnya, kata Allah, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bukankah kalian semuanya juga mengharapkan ampunan Allah? Nah, jadi kalau kita mengharapkan ampunan Allah, mudahlah mengampuni orang lain. Kalau kita mengharapkan maafnya Allah, mudahlah memaafkan orang lain. Nah, ini harus kita ingat. Ini kaidah. Allah katakan, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bukankah engkau juga mengharapkan ampunan Allah? Dan kita tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan kepada Allah. Nah, maka jadilah pribadi-pribadi yang mudah memaafkan, dan inilah karakternya orang-orang yang bertakwa. Kita kalau cerita tentang surganya, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, ketika Allah bilang tentang surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, maka Allah bilang bahwa di antara tanda penghuni surga itu, kata Allah, wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Maka ikhwani fiddin, maka di muqaddimah kajian ini, maka saya sampaikan di awal, maka mari kita menjadi pribadi yang mudah untuk memaafkan. Dan Allah juga memaafkan kita, membimbing kita ke jalan yang Allah ridhai. Ikhwani fiddin, tema dakwah kita pada subuh hari ini yaitu berkaitan dengan istiqomah di zaman fitnah. Istiqomah di zaman fitnah. Jadi ini zaman fitnah. Ini akhir zaman. Yang bilang ini akhir zaman Nabi SAW. Ketika Nabi diutus, kemudian ketika Nabi menjelang meninggal dunia, Nabi kita SAW, Nabi yang terakhir, maka kata Nabi ini adalah akhir zaman. Dan semakin zaman itu berakhir, maka semakin muncul fitnah akhir zaman. Fitnah itu artinya adalah kerusakan-kerusakan di akhir zaman. Segala bentuk perkara-perkara yang subhat di akhir zaman. Makanya Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, beliau adalah dosen di Universitas Islam Madinah, dan juga beliau adalah pembimbing kajian di Masjid Nabawi. Beliau katakan, beliau mengarang sebuah kitab tentang asarul fitan.
Atharul Fitan, dan di kitabnya itu belum menjelaskan tentang keberagaman makna tentang fitnah. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, fitnah itu kan diartikan perkataan yang tidak benar, kedustaan. Makanya Al-Quran mengatakan wal fitnatu asyaddu minal khatab. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi dalam makna syar'i yang lebih luas, fitnah itu artinya kerusakan, ya, kejahiliaan dalam beragama. Fitnah juga berarti perkara-perkara yang menyimpang dari urusan agama. Fitnah juga berarti orang-orang yang kemudian tidak menjadikan akhirat sebagai prioritas kehidupannya. Mereka beranggapan seolah-olah mereka akan hidup selama-lamanya. Segala bentuk penyimpangan-penyimpangan itu disebut dengan fitnah. Makanya di hadis Sahih Muslim Nabi kita mengatakan, inna likulli ummatin fitnatun. Sesungguhnya setiap umat-umat yang dipimpin oleh para nabi-nabi, semua umat dari zaman dahulu, setiap mereka memiliki fitnah, ujian yang berbeda-beda. Mereka memiliki ujian yang berbeda-beda. Wal fitnatu hadhil ummah. Adapun ujian yang terbesar yang menimpa umatku, kata Nabi kita SAW, apa? Al-mal, yaitu berkaitan dengan harta. Nabi yang bilang ini. Jadi ujian yang terbesar yang menimpa umat ini yaitu berkaitan dengan urusan harta. Nabi kita menjamin, Pak, bahwa segala bentuk kemaksiatan yang muncul di hadapan kita, ujung-ujungnya pasti kepentingannya berkaitan dengan harta. Apapun antum sebutkan, apapun musibahnya, apapun ujiannya, apapun dosanya, apapun maksiatnya, ujung-ujungnya semua kerusakan itu berkaitan dengan kepentingan harta. Ya, ada orang yang kemudian dia rela menjual kehormatannya umpamanya, pasti ujung-ujungnya harta. Terjadi penyimpangan-penyimpangan agama umpamanya, pasti berkaitan dengan harta. Terjadi kerusakan kemaksiatan, judi online umpamanya, apapun itu pasti ujung-ujungnya harta. Ya, makanya di antara doa yang Nabi ajarkan ketika masuk waktu pagi adalah Allahumma akfini bihalalik an haramik. Allahumma akfini bihalalik an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan nikmat halalmu dan jauhkan aku dari yang haram. Karena orang kalau sudah terkena fitnah harta, ujian harta, maka dia akan lupa dengan prioritas kehidupan yang sesungguhnya, dan kemudian perkara itu akan menggiring dia kepada kemaksiatan, dan dia lupa untuk dia pulang kampung ke halaman akhiratnya, ke kampung halaman akhiratnya, bahkan dia akan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyatnya ujian harta. Ya. Nah, maka di zaman yang sekarang, zaman penuh fitnah, zaman ujian, zaman berbagai macam kerusakan-kerusakan, maka penting kita untuk istiqamah. Istiqamah itu adalah komitmen kontinu berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita beriman bertakwa kepada Allah hanya di musim-musim tertentu saja. Ya, kunu rabbaniyan wa la takunu ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kata beliau, bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya kaum, seburuk-buruknya manusia adalah orang yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di Ramadan saja. Hanya di musim tertentu saja, hanya di bulan tertentu saja. Maka kita dituntut untuk apa? Istiqamah, komitmen, kontinu, terus-menerus berada pada jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ingat, Pak, istiqamah ini mengantarkan orang kepada kebaikan hidup dan kebaikan kematiannya. Ya, saya ulangi, istiqamah itu mengantarkan orang kepada kebaikan kehidupannya dan kebaikan kematiannya. Maka di zaman yang penuh dengan ujian, huru-hara, berbagai macam subahat, hari ini terkadang yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, maka penting untuk kemudian kita mengokohkan amalan-amalan kita yang dibangun atas landasan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang perlu kita istiqomahkan adalah ada satu hadis. Satu hadis. Hadis ini adalah hadis qudsi. Berarti kalau hadis qudsi berarti apa? Berarti di situ berisi firman Allah. Hadisnya Nabi yang menyampaikan, tapi hadis itu berisi firman Allah.
Hadisnya hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Suatu waktu Nabi kita bicara tentang kafarat wad darajat. Nabi kita bicara tentang perkara kafarat wad darajat. Itu perkara yang akan menghapuskan dosa dan perkara yang akan menaikkan derajat. Jadi ada perkara yang bisa menghapuskan dosa dan menaikkan derajat kita. Kata Nabi kita ada 3 perkara. Minimal kita bisa istiqomah di 3 perkara ini, dan insya Allah ya ini akan membuat kita terhindar dari fitnah akhir zaman. Yang pertama kata Nabi kita, pertama berkaitan dengan kafarat wad darajat. Yang pertama kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah masyu al-akhdam ilal jamaat, yaitu orang yang berjalan kaki ke masjid untuk menegakkan sholat berjamaah. Ini konsep yang mungkin begitu sederhana dalam pandangan kita, tapi perkara ini sepanjang kita masih bisa ke masjid, sepanjang kita menjaga 5 waktu kita di masjid, insya Allah kita terhindar dari berbagai macam kerusakan-kerusakan di dunia ini. Ya, ke masjid. Ya, jangan tinggalkan masjid. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kau ingin istiqomah, jangan tinggalkan masjid. Artinya apa? Maksudnya minimal 5 waktu kita tuh, sholat 5 waktu kita minimal di masjid, minimal. Ya, kuatkan dengan kita duduk di majlis ilmu dan yang lain. Ya, ke masjid. Ya. Tapi sayangnya perjalanan ke masjid bukan perjalanan yang mudah. Bukan perjalanan yang gampang. Ke masjid itu adalah perjalanan yang sangat berat. Orang bisa Pak lari maraton berpuluh-puluh kilometer. Orang bisa goes berpuluh-puluh kilometer. Orang bisa mendaki gunung yang tinggi, yang menjulang tinggi, mungkin ratusan kilometer dia jabani itu, dia taklukkan gunung itu. Tapi mungkin masjid di dekat rumahnya, nggak mampu dia untuk menempuh perjalanan kepadanya. Kenapa? Karena perjalanan ke masjid adalah perjalanan yang sangat berat, karena perjalanan ke masjid adalah perjalanan keimanan. Makanya dia berat. Iblis itu nggak ridho kalau ada sebuah amalan yang membuat dosa kita terhapuskan, ya, dan derajat kita ditingkatkan. Iblis nggak ridho. Makanya di hati kita itu dibikin berbagai macam alasan untuk tidak ke masjid. Dibikin banyak alasan. Tapi kalau kita mampu untuk mengalahkan perkara itu, ini bukti keimanan. Ya. Jadi ke masjid itu perjalanan yang berat. Dan Allah jamin yang bisa ke masjid hanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Lihat Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Yang hanya bisa memakmurkan rumah Allah, yang bisa ke masjid, innama itu adatul hasab, dia dibatasi. Yang bisa memakmurkan masjid itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu Allah batasi. Yang lain nggak bisa. Maka ini adalah burhan anil iman. Ini adalah bukti kita beriman kepada Allah ke masjid. Ya. Kata Imam Hasan Al-Basri, secarut marut apapun kondisi di luar, kalau kita masih ke masjid, maka Allah akan memberikan pagar. Dipagar itu keimanan kita. Ya. Maka ikhwani fiddin, maka ke masjid. Ya. Masjid itu Pak, kita berjalan kaki ke masjid saja atau berkendaraan, berangkatnya saja itu udah gede pahala. Di hadis sahih Muslim Nabi kita mengatakan, min kulli khutwatin turfa' lahu daraja wa yamhullahu lahu khati'ah. Di setiap langkah kaki yang kalian langkahkan atau perjalanan yang kalian lakukan, diangkat derajat kalian dan dihapuskan dosa kalian. Insyaallah, dihapuskan dosa kalian. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi antum dari rumah ke sini berapa langkah itu? Anggaplah rumah dari masjid ke rumah, jarak rumah kita ke masjid 100 meter. 100 meter anggap aja begitu. 1 meter itu berapa langkah, Pak? 1 meter. 2 langkah, ada yang 2, ada yang 3 mungkin. Ya, 2. Anggaplah 2. Berarti kalau 100 meter berarti antum 200 kali melangkah. Itu baru berangkatnya itu. Pulangnya udah 400. Dari sisi melangkahnya saja udah dihapuskan 400 dosa
diberikan 400 pahala. Itu baru dari sisi berangkatnya saja. Belum kita yang tikaf di masjid, menuntut ilmu di masjid, baca Quran di masjid, berjamaah di masjid, masya Allah besar pahalanya. Ya, maka orang yang ke masjid itu, maka dia sedang dipanggil-panggil oleh surganya Allah. Dia dapatin kebaikan-kebaikan yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi kita perkara yang akan menghapuskan dosa dan menaikkan derajat yaitu intizarus salawat ba'da salawat, yaitu menunggu waktu salat menuju salat berikutnya. Jadi menunggu waktu salat itu Pak besar pahalanya, menunggu waktu salat. Bahkan ada sebuah riwayat yang sahih mengatakan kalau ada orang yang duduk menunggu waktu salat, sepanjang dia duduk menunggu waktu salat, sepanjang itu juga malaikat mendoakannya. Jadi Bapak Ibu sekarang duduk ini, nanti menunggu waktu salat syuruk, isyraq atau duha yang diawalkan, kita duduk nungguin waktu salat. Maka sepanjang kita duduk begini, ya, maka insya Allah kita sedang didoakan oleh malaikat. Maka kalau bukan karena uzur syar'i, jangan pernah tinggalkan duduk di majlis ilmu. Kalau bukan karena alasan syar'i, ya, karena kita sedang dinaungi dan didoakan oleh malaikat. Orang yang duduk di majlis ilmu seperti ini, Pak, itu namanya viral di langit. Viral di langit. Kadang kan orang untuk viral di bumi, Pak, ya, kadang dia umbar kehormatannya. Dia joget-joget di TikTok umpamanya. Apa tujuannya itu? Supaya dia viral di bumi. Viral di bumi itu yang dia inginkan. Tapi lihat para penuntut ilmu duduk di masjid, apa kata Allah? Dalam lisan Nabi-Nya di hadis Sahih Muslim, di hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah, orang yang duduk di majlis ilmu itu kata Nabi kita, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ketika kita duduk di majlis ilmu, nama kita disebut dengan bangga oleh Allah di hadapan seluruh penduduk langit. Boleh jadi di bumi ini kita tidak dikenal, tapi ketika kita rajin ke masjid duduk menuntut ilmu syar'i, maka ini apa? Nama kita akan viral di langit. Gak apa-apa Pak, nggak dikenal di bumi Pak. Ya, tapi jangan sampai kita tidak dikenal oleh penduduk langit. Nah, ini kaidah ya. Maka duduk tunggu waktu sholat. Kalau antum yang masih sibuk bekerja, saat ini nggak mungkin nunggu waktu sholat. Ini kan kerja, terikat jam kerja. Ya udah nggak apa-apa. Minimal kalau memang kita masih terikat jam kerja, minimal azan berkumandang datang, penuhi panggilan Allah. Itu kalau azan berkumandang bukan muazin yang manggil kita. Hakikatnya Allah yang manggil kita. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allah manggil kita, mari salat. Mari menuju kemenangan. Ya. Makanya panggilan menang itu setelah panggilan salat. Salat dulu, maka baru Allah janjikan kemenangan. Baru Allah berikan kemenangan. Maka jangan tinggalkan salat. Ya. Maka tunggu waktu salat. Kalau bisa nunggu. Ya, kalau nggak bisa nunggu, azan berkumandang segera. Kita kan sholat itu kan janjian kita dengan Allah, itu kita janji dengan Allah, media dialog kita dengan Allah. Kita kalau janji dengan pejabat, janji jam 10, jam 8 kita udah datang kita. Bahkan dari semalam udah disiapin tuh baju yang terbaik untuk ketemu sama dia. Ya, ini kita janji dengan Allah pemilik alam ini. Maka kata para ulama, orang yang menunggu waktu sholat ini menunjukkan dia adalah mukmin yang bertauhid. Karena itu membuktikan kalau dia menunjukkan dia butuh dengan Allah dan dia butuh dengan sholat. Orang kan kalau nunggu itu menunjukkan dia butuh. Antum kalau butuh dengan seseorang, kita akan tungguin dia. Semalaman suntuk kita tunggu dia. Kita kalau butuh dengan sebuah barang, ini ada barang mau dikirimin ini, mungkin pakaian atau apa, kita akan tungguin tuh barang. Berhari-hari kita tungguin, karena kita butuh. Maka mana bukti kita butuh dengan Allah? Kadang-kadang orang nggak sabar untuk menunggu waktu sholat. Tunggu, ini bukti mukmin yang bertauhid. Maka jangan terlambat sholatnya. Kadang ada orang terlambat sholatnya biasa-biasa saja dia. Ini musibah ini. Ya, jangan sering terlambat. Jangan kebiasaan terlambat. Oh terlambat sesekali karena uzur syar'i, insya Allah Allah maafkan. Tapi kalau kebiasaan, kadang-kadang ada orang disengaja itu. Dia udah di depan rumahnya dia. Azan udah berkumandang, tapi dia belum qomat ini. Udah qomat, belum rakaat yang pertama, imamnya belum takbir atau ihram gitu ya, ditungguin lagi. Wah baru rakaat pertama, belum rakaat yang kedua, baru rakaat yang kedua, belum tahiyat akhir umpamanya, masya Allah, sengaja. Makanya ada orang yang kadang sholat itu serba mepet gitu ya, zuhur mepet ke asar,
Asar mepet ke maghrib, apa yang dia cari itu? Ini musibah. Maka Nabi kita mengatakan di hadis Sahih Muslim, kata Nabi kita, la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhirahumullah. Suatu kaum Allah akan bikin lambat urusan dunianya kalau dia sering terlambat sholatnya. Maka boleh jadi gaji kita terlambat, bisnis kita terlambat, karir kita terlambat karena kita sering terlambat sholatnya. Makanya sebagian para salaf terdahulu mengatakan tentang maqamuna min indillah, tentang posisi kita di hadapan Allah. Maka mereka katakan, kata mereka, kalau kita ingin tahu posisi kita di hadapan Allah, lihat posisi sholat di hati kita. Kalau kita beranggapan sholat itu penting, nggak penting, maka kita tidak penting di hadapan Allah. Ada seseorang yang menanya kepada Imam Hasan Al-Basri, dia bilang, ya Imam, aku ingin memperbaiki diri, aku ingin memperbaiki hidupku. Dari mana aku memulai? Orang ini dia pengen hijrah, dia ingin jadi orang baik. Dia bilang dia ingin memperbaiki dirinya, ingin memperbaiki hidupnya. Dari mana dia memulai? Maka kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kau ingin memperbaiki hidupmu, mulailah dari caramu memperbaiki sholat. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidup. Nah, maka kalau kita yang punya waktu yang banyak, Pak, tungguin Pak waktu sholat. 15 menit sebelum azan udah duduk di masjid. 10 menit sebelum azan udah duduk di masjid. Atau minimal azan berkumandang, segera penuhi panggilan Allah. Yang ketiga, kata Nabi kita, kafarat wad darajat, perkara yang akan menghapuskan dosa dan perkara yang akan menaikkan derajat, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu isbagul wudu' indal makruhat, yaitu orang yang menyempurnakan berwudu walaupun dalam keadaan yang sulit. Sempurnakan wudu, jaga wudu, berwudu. Kalau sholat, berwudu itu hukumnya wajib. Ya, karena wudu itu syarat sahnya sholat. Ya. Tapi ingat, berwudu boleh kapanpun. Antum mau makan boleh, antum wudu dulu. Mau berangkat kerja wudu dulu, mau baca Quran wudu dulu. Berwudu. Jaga wudu kita. Amalan yang sederhana, tapi amalan ini yang mengantarkan Bilal kepada surga. Kita SAW mengatakan kepada Bilal, kata Nabi kita, ya Bilal, sami'tu daffan 'alaika fil jannah. Wahai Bilal, aku dengerin suara terompamu, suara sendalmu itu udah nyampe di surga. Dan ternyata Bilal itu punya amalan unggulan, dia tidak pernah terputus wudunya. Kalau wudunya batal, dia wudu lagi. Wudu, Pak. Ya, walaupun dalam keadaan-keadaan yang sulit, lagi musim dingin umpamanya, kalau itu tidak membahayakan kesehatan kita, tidak memberikan mudarat kepada kita, berwudu. Kalau kita sering berwudu, maka itu akan menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Ya. Maka Bilal itu punya amalan unggulan, dia selalu berwudu, dan setiap kali dia berwudu, dia salat sunnah 2 rakaat. Berwudu. Ya, jaga wudu. Ketika Nabi kita mengatakan 3 perkara ini, kafarat wad darajat, menjaga salat 5 waktu berjamaah, kemudian menunggu waktu salat, kemudian apa? Menjaga wudu, maka Allah berfirman. Ini. Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Apa kata Allah?